siang teman-teman, sahabat saung cerdas, saungnya petani. Siang ini kita akan review semua jenis pupuk ataupun fungsinya ya yang akan kita gunakan untuk budidaya ataupun menanam cabai. Nah, saya sengaja membeli berbagai jenis pupuk yang memang saya ambil sampel dari yang sering digunakan. Nah, pada dasarnya sebetulnya tidak perlu banyak pupuk seperti ini, tetapi kita akan melakukan analisis lebih terkait cabai. Jadi nanti planningnya kita akan melakukan penanaman dengan berbagai metode dan berbagai kombinasi pupuk ya. Yang saya rangkum, kita akan coba menanam dengan menggunakan metode yang digunakan oleh Gen X, Gen milenial ataupun sekarang Gen Z ya. Jadi kita akan compile beberapa metode dari petani-petani di zaman dulu sampai dengan di era sekarang. Nah, adapun pupuk yang saya gunakan sebetulnya ini masih belum datang semua ya, karena sekitar ada 4 jenis lagi yang belum datang ya. Salah satunya TSP, Puradam, juga KNO3 merah dan KNO3 putih ya, itu belum tiba. Nanti kalau sudah tiba kita akan aplikasikannya. Nah, di sini ini adalah dolomit. Ini untuk media tanah ya. Jadi untuk penyuburan tanah yang akan kita gunakan untuk penanaman cabai. Begitupun di sebelahnya ada asam humat, terus ada asam amino, M4, dan ini ada plant katalis juga. Fungsinya kurang lebih sama lah untuk penyuburan tanahnya dulu, karena kalau pupuk sebetulnya kan adalah unsur hara ya. Jika tanah yang kita gunakan itu sudah sangat maksimal, sebetulnya tidak perlu banyak pupuk. Tetapi karena kita belum tahu tanah yang akan kita tanami cabai itu seperti apa, pH-nya apakah tinggi ataupun rendah, makanya kita gunakan tadi dolomit dan lain-lain ya. Nah, selain itu ada pupuk NPK 1616 yang saya gunakan, dan nanti ini di fase vegetatif ya. Nanti di fase generatif kita akan ubah dari pupuk 1616 ini ke pupuk NPK grower. Nah, ini sudah fase generatif, nanti akan kita gunakan di saat tanaman kita sudah mulai tumbuh besar atau masa pembuahan lah. Saya juga gunakan Ultradap ini cukup lumayan juga banyak digunakan oleh petani-petani di daerah Jawa khususnya ya. Dan ada pupuk Manohara. Nanti pupuk Manohara ini kita akan gunakan di salah satu metode yang akan kita coba ya. Ada CPN Pak Tani juga. CPN ini kurang lebih sama lah. Kalau kita lihat komposisinya itu sama dengan boroni ya, Karate Plus boroni itu mengandung nitrat juga. Tapi nanti kita akan bedakan dan mana yang akan kita gunakan nanti ya. Nah, ada CNG juga. Ini nitrat juga, sebetulnya lebih menjelaskan bahwa di dalam pupuk ini adalah kandungan nitrat. Nah, untuk Gandasil juga saya coba aplikasikan nanti berikut dengan adanya Merauke Phytoflex ya. Nah, ini Merauke Phytoflex kita akan gunakan juga di beberapa batang pohon cabai nanti ya.
Dan kita ada juga Merauke SOP. Nah ini sulfatnya. Kalau tadi kita bicara nitrat, sekarang kita ke Merauke SOP itu kalium ya, kalium sulfat. Jadi itu kandungannya, dan ada juga yang magnesium sulfatnya. Jadi kita gunakan ini di fase beberapa minggu setelah tanaman cabai itu ini ya ditanam. Nah untuk ininya kita gunakan Kurekon ya. Jadi ini untuk hama sebetulnya, untuk hama, serangga dan lain-lain insektisidanya kita gunakan ini. Kita akan coba ya. Nah di luar tadi kita sudah sediakan pura dan juga untuk masa awal penanaman. Jadi intinya dari sekian banyak pupuk yang akan saya coba aplikasikan, sebetulnya nanti kita akan temukan beberapa metode ya. Contoh dari 100 pohon saya akan bagi menjadi 5 kategori. Kategori 1 mungkin kita akan menggunakan kategori biasa ya, yang sering digunakan oleh kaum X atau gen X pada zamannya ya, kurang lebih TSP kayak Oria gitu, ataupun NPK ya. Jadi mungkin di kategori 1 kita akan tanam dengan 1 sampai 5 pupuk, ada juga yang 1 sampai 3 pupuk, dan ada kombinasi lebih dari 5. Dan yang akan saya terapkan lebih banyak sih, saya akan menggunakan seluruh pupuk ini berdasarkan berdasarkan komposisinya, terus berdasarkan takarannya dan periode harinya, hari dimana tumbuhan cabai itu mulai ditanam ya. Jadi di usia sekian ke sekian harus menggunakan apa, dan harus dikocorkah atau harus semprotkah gitu kan. Nah itu saya udah merangkum dan saya sudah catat detailnya untuk yang memang metode dengan menggunakan seluruh pupuk yang ada di sini, termasuk yang belum datang ya, ada 4 lagi. Nah saya akan lihat dari 5 kategori tanaman yang saya tanam ini, mungkin akan ada perbedaannya. Jadi dari sisi perawatan juga akan saya bedakan, dari 5 kategori perawatan akan saya bedakan. Dan supaya apa? Supaya bisa tahu gitu endingnya itu yang akan kita gunakan seperti apa gitu kan. Mana yang memang lebih bertumbuh subur, berbuah banyak, dan hasil panennya maksimal. Nah itu nanti yang akan kita gunakan. Karena fase ini adalah fase belajar, fase analisis ya, maka kita coba selami saja dulu. Saya yakin kegagalan pasti ada. Justru lewat kegagalan itu kita bisa belajar bagaimana kita bisa berhasil di kemudian hari. Dan harapan saya memang jangan sampai langsung berhasil, karena seolah-olah itu tidak ada tantangannya. Kita perlu tahu gagalnya itu kenapa, karena apa, dan ditanganinya harus dengan apa gitu kan. Nah itu baru petani-petani yang punya mindset lebih gitu. Harapannya ketika memang saya sudah menemukan satu metode yang layak untuk dikembangkan, planningnya kita akan mulai fokus untuk menanam 1 hektar cabai. Dan begitupun mungkin tidak menutup kemungkinan kita akan sharing juga ke petani-petani yang memang membutuhkan ya informasi-informasi dan sosialisasi terkait penanaman pohon cabai ya. Ya intinya kita sama-sama cari ilmu ya teman-teman. Jadi kita tidak salah ketika kita mencoba. Yang salah itu ketika kita hanya terdiam dan tanpa ingin tahu. Oke, nanti akan saya update lagi
Jangan lupa like dan subscribe YouTube kita ya. Nanti kita ketemu lagi di fase selanjutnya. Terima kasih.